Selamat datang di Seeker. Dengan saya Glenn di sini. Saya Mario di sini. Kita berdua akan membahas seorang pembunuh paling sadis. Nomor 1 di Jepang. Dia bernama Tsutomu Miyazaki. dan dia dikenal sebagai otaku killer. Otaku adalah julukan bagi orang yang suka dengan anime alias kartun Jepang. Miyazaki ini lahir pada tanggal 21 Agustus 1962. dan dia lahir dari keluarga yang kaya. Keluarganya mempunyai bisnis koran ternama di Itsukaichi, Jepang. Miyazaki adalah anak hasil dari hubungan terlarang antara ayahnya dan saudari kandung ayahnya sendiri. Ini disebut incest, guys. Sehingga Miyazaki terlahir dengan kondisi fisik yang sedikit tidak sempurna pada bagian tangannya. Ini akibatnya dia banyak menerima ejekan dan bullying dari temannya. Ini mengakibatkan Miyazaki menjadi seorang yang penyendiri. Dan juga karena kesibukan orang tuanya pada bisnisnya, Miyazaki kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Dan peran orang tuanya ini diambil alih oleh kakek dari Miyazaki. Ia bersekolah di Maidai Nakano High School. Ini adalah sekolah yang sangat terkenal di Jepang. Dan sekolah ini terafiliasi dengan Universitas Meiji. Sebenarnya Miyazaki termasuk murid yang cerdas. Tetapi entah kenapa prestasinya mengalami kemunduran terus-menerus. Sehingga rencana awal yang akan masuk ke Universitas Meiji menjadi gagal. Tapi Miyazaki ini juga bisa masuk ke universitas lokal dan menjadi teknisi fotografer. Guys, pada tahun 1988 kakeknya meninggal. Pada saat itulah Miyazaki mulai mengalami depresi berat. Disinilah guys, kegilaan Miyazaki dimulai. Setelah jenazah kakeknya dikremasi, abunya dimakan. Beneran tuh bro? Ya bahkan dia bilang, setelah memakan abunya, dia merasa atau Miyazaki merasa kakeknya hidup menemani Miyazaki. Emang itu gila guys, gila itu di luar nalar seorang manusia guys. Miyazaki adalah seorang pembunuh. Dia juga sebagai kanibal, dia suka memakan daging manusia. Dan juga pedofil, penyuka anak-anak. Serta dia juga nekrofil, dia suka berhubungan dengan mayat. Ini merupakan pembunuh paling sadis di Jepang. Bahkan mungkin di dunia guys. Dan korbannya adalah anak-anak perempuan berusia 4-7 tahun. Memang dia sangat keji sekali guys. Kejahatan Miyazaki ini dilakukan antara bulan Agustus 1988 sampai dengan bulan Juni 1989. Berarti hampir 1 tahun ya? Ya betul. Dan pada tanggal 22 Agustus 1988, Miyazaki menculik korban pertamanya yang bernama Marikono. Ini anak perempuan usia 4 tahun. Miyazaki itu mendekati Marikono saat dia sedang bermain di luar. Lalu membawanya ke mobil dan diajak pergi ke hutan. Dan menurut pengakuan Miyazaki, setelah berbincang-bincang selama setengah jam, Marikono dibunuh dan mayatnya diperkosa. Gila guys, kejam sekali. Lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja di hutan. Tetapi bajunya Marikono dibawa pulang. Dan setelah beberapa hari kemudian, Miyazaki kembali lagi ke hutan untuk mengambil kaki dan tangannya. Lalu sisa badannya dibakar. Gila guys. Dan abunya dikirimkan ke keluarga korban beserta dengan gigi, foto baju Marikono, dan postcard atau surat yang bertuliskan mari, kremasi, tulang, investigasi, dan bukti. Ini memang gila. Korban yang kedua adalah Masami Yoshizawa, anak perempuan yang berusia 7 tahun. Dengan pura-pura menawarkan sebuah tumpangan, anak ini ikut. Kemudian dibawa ke hutan. Lalu di sini dilakukan ritual yang sama dengan korban yang pertama, yaitu dibunuh, kemudian mayatnya diperkosa, dan pakaiannya dibawa pulang. Nah, pada saat itu kepanikan mulai menyebar di antara
orang tua yang memiliki anak perempuan usia di antara sekitar 4-7 tahun di provinsi Saitama, Jepang. Pada tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki menculik korban yang ketiga, yang namanya Erika Namba. Dia adalah anak perempuan berusia 4 tahun. Dia dipaksa oleh Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya, kemudian ditelanjangi, difoto, dan terakhir dibunuh. Mayatnya dibuang begitu saja di tempat parkiran umum, kemudian bajunya dibuang di hutan. Setelah 3 hari, mayatnya diketemukan. Kemudian, Miyazaki mengirimkan postcard kepada keluarganya Erika Namba, dan kemudian di situ ditulis dengan potongan dari majalah yang bunyinya adalah Erika titik, dingin titik, batuk titik, leher titik, mati titik, dan istirahat titik. Dan pada tanggal 6 Juni 1989, Miyazaki berhasil merayu gadis cilik berusia 5 tahun yang bernama Ayako Nomoto. Ini berarti korban yang keempat. Ya betul. Dan Miyazaki seperti biasa, dia berhasil menculik, lalu dibunuh dan dibawa ke apartemennya. Lalu selama 2 hari 2 malam, mayat Ayako ini disetubuhi. Emang sakit tuh orang ya. Udah gitu, difoto lalu difilmkan. Dan setelah mayatnya mulai membusuk, mayat ini dipotong-potong atau dimutilasi, lalu bagian tubuhnya dibuang ke kuburan, kepalanya dibuang ke gunung yang banyak pengunjungnya. Lalu yang sadisnya nih, tangannya dimakan oleh Miyazaki dan darahnya diminum. Gila ya, gila. Sadis ini sih sadis. Sadis banget. Dan setelah 2 minggu kemudian, Miyazaki ini kembali lagi ke area kuburan untuk mengambil tubuhnya dan mengambil kepalanya yang ada di gunung. Lalu dia simpan di apartemennya. Dan pada tanggal 23 Juli 1989, Berarti korban yang kelima. hampir menjadi korban yang kelima. Miyazaki melihat 2 anak gadis, yaitu adik kakak. Dan dengan akal jahatnya, dia berhasil merayu adiknya dan memisahkan kakaknya untuk dibawa ke pinggir taman, lalu ditelanjangi dan difoto. Untung sang kakak langsung lari dan dia melaporkan kepada ayahnya. Dan ketika ayahnya datang ke taman dan melihat Miyazaki sedang menelanjangi anaknya, ayahnya begitu emosi, lalu dia memukul, menghajar Miyazaki tersebut. Untung ayahnya dia tahu. Betul, tetapi sayangnya Miyazaki berhasil kabur dan meninggalkan mobilnya di taman. Lalu ayahnya melaporkan kepada polisi, dan ketika Miyazaki kembali lagi untuk mengambil mobil, polisi sudah menunggunya dan menangkap Miyazaki. Akhirnya guys, Miyazaki dapat ditangkap. Investigasi dimulai dan polisi mulai menyelidiki apartemennya Miyazaki. Oh, pasti ditemukan sesuatu kan? Ya betul, polisi mendapatkan sekitar 5.000 video yang berkonten porno animasi. Dan polisi juga menemukan film-film tentang kekerasan, film-film horor, dan juga video-video tentang korbannya Miyazaki. Polisi juga menemukan sisa potongan badan dari korbannya Miyazaki. Menurut pengakuan Miyazaki kepada polisi setelah ditangkap, Miyazaki bilang bahwa orang tuanya dari kecil mengabaikan dia dan orang tuanya hanya mengejar materi semata. Dan kemudian menurut pengakuan dari saudara perempuannya, Saudari kandung nih ya? iya saudara kandung betul, mereka waktu mandi sering Miyazaki mengintipnya. Dan ketika mereka menegur Miyazaki, bahkan Miyazaki menyerang mereka. Jadi sejak kecil ini Miyazaki itu sudah terlihat kasar ya? Betul, dari sejak kecil Miyazaki memang sudah terlihat kasar. Di dalam persidangan, Miyazaki menyalahkan manusia tikus yang ada di dalam diri dia.
karena manusia tikus inilah yang menyuruh Miyazaki untuk melakukan hal tersebut. Bahkan Miyazaki bisa menggambar manusia tikus tersebut. Dan ini hanyalah hayalan dari Miyazaki. Di dalam persidangan, ayahnya menolak untuk ikut campur. Dia tidak mau membayar penalti, tidak mau membayar pengacara. Malah ayah Miyazaki mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan hukum di Jepang, apabila tersangka dinyatakan gila, dia tidak akan dihukum di penjara normal. Dan dia mempunyai hak untuk mengurangi masa tahanan dan ditransfer ke rumah sakit jiwa. Di dalam persidangan, turut dipanggil ahli-ahli psikologi. Dan kesimpulannya, satu, dinyatakan bahwa Miyazaki mempunyai karakter yang labil. Tapi dia mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, dia dinyatakan memiliki multiple personality, yaitu banyak karakter. Kepribadian ya, kepribadian yang banyak Kepribadian, ya. betul. Dan yang ketiga, dia dinyatakan sadar sehingga dia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dan akhirnya guys, pada tanggal 14 April 1997, Miyazaki dinyatakan hukuman mati. Dan pada tanggal 17 Juni 2008, Miyazaki dieksekusi dengan cara digantung guys. Kiranya untuk semua keluarga korban dapat diberikan kekuatan dan juga penghiburan. Meskipun kisah ini sangat tragis, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita sebagai manusia harus saling mengasihi antara orang tua dengan anak dan sebaliknya. Jangan sampai karena hal materi saja menghiraukan segalanya. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya.